Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan membawakan materi lokasi perusahaan dan pengelolaan produksi. Kelompok kami terdiri dari saya sendirinya Gabriela, Saya Dinda Indriani. Saya Arini Fajrah. Saya Febrianti Silitonga. Saya Silvia Janela. I still think of you too, if only you knew. When I'm feeling a bit down and I wanna pull through, I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. Lokasi perusahaan adalah hal yang perlu dipertimbangkan, karena apabila perusahaan berada di lokasi yang strategis, maka peluang untuk mendapatkan konsumen akan jauh lebih besar dan akan memperbesar tingkat keberhasilan perusahaan. Terdapat dua faktor pemilihan lokasi, yang pertama yaitu faktor primer, dan yang kedua adalah faktor sekunder. Contoh dari faktor primer adalah yang pertama dekat dengan pasar, yang kedua dekat dengan bahan baku, yang ketiga tersedianya sumber daya alam atau tenaga kerja, dan yang keempat adalah tersedia sarana dan prasarana seperti listrik. Yang berikutnya adalah faktor sekunder. Yang pertama biaya untuk lokasi, seperti pembelian tanah atau gedung. Yang kedua adalah kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah kemungkinan untuk perluasan lokasi, seperti apabila kedepannya perusahaan kita terjadi pengembangan atau perkembangan, maka kita akan memperbesar perusahaan. Yang keempat adalah terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan dan perumahan. Yang kelima adalah iklim dan tanah, dan yang keenam adalah masalah pajak dan peraturan perburuhan di daerah setempat. Terdapat 3 lokasi yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, lokasi perusahaan, yang kedua lokasi gudang, dan yang ketiga adalah lokasi bahan baku. Menurut Fandi Jiptono, terdapat faktor-faktor pemilihan lokasi usaha. Yang pertama adalah akses, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana. Yang kedua, visibilitas, yaitu lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal. Yang ketiga, lalu lintas atau traffic, meliputi A. Banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya buying, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi secara spontan. B. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Yang keempat adalah ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari. Yang kelima adalah lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan. Selanjutnya adalah pengelolaan produksi. Dalam pengertian sederhana, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Tujuan proses produksi adalah memberikan value atau nilai terhadap barang atau jasa dan mendapatkan keuntungan sehingga berdampak pada kelangsungan bisnis. Pengelolaan produksi atau manajemen produksi adalah pengelolaan pada saat proses pengubahan bahan baku menjadi barang jadi, baik berupa produk atau layanan dengan tambahan nilai jual. Pengelolaan produksi berfungsi untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan oleh perusahaan. Terdapat beberapa poin mengenai operasional produksi. Yang pertama, lokasi produksi. Yang kedua, sumber bahan produksi. Dan yang ketiga adalah teknis operasional produksi. Berikut adalah jenis-jenis proses produksi. Yang pertama, proses produksi secara terus-menerus, yaitu suatu proses produksi di mana terdapat pola urutan yang pasti dan tidak berubah-ubah dalam pelaksanaan produksi yang dilakukan dari perusahaan yang bersangkutan sejak dari bahan baku sampai menjadi barang jadi. Terdapat beberapa sifat atau ciri-cirinya, yaitu produksi yang dihasilkan dalam jumlah yang besar atau produktivitas massa. Yang kedua, biasanya menggunakan sistem atau cara penyusunan peralatan berdasarkan urutan pengerjaan dari produk yang dihasilkan. Yang ketiga, yaitu mesin-mesin yang dipakai dalam proses produksi adalah mesin-mesin yang bersifat khusus. Yang kedua yaitu proses produksi terputus-putus, yaitu proses produksi di mana terdapat beberapa pola atau urutan pelaksanaan produksi dalam perusahaan yang bersangkutan sejak bahan baku sampai menjadi produk akhir. Terdapat beberapa sifat atau ciri-cirinya. Yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat kecil di dasar atas pesanan. Yang kedua, mesinnya bersifat umum dan dapat digunakan mengolah bermacam-macam produk. Yang ketiga, biasanya menggunakan sistem atau cara penyusunan peralatan berdasarkan atas fungsi dalam proses produksi atau peralatan yang sama dan dikelompokkan pada tempat yang sama. Yang terakhir adalah tips memaksimalkan manajemen produksi. Yang pertama, melakukan perencanaan produksi. Yang kedua, melakukan pengendalian produksi. Yang ketiga, jangan takut untuk mengambil keputusan. Yang keempat, posisikan diri Anda menjadi bagian dari tim. Yang kelima, pengawasan produksi.
Yang keenam, menyusun proses dan waktu yang diperlukan. Yang ketujuh, mengantisipasi berbagai masalah. Dan yang kedelapan adalah investasi teknologi. Karena seiring perkembangan zaman, teknologi semakin canggih dan kita juga harus dapat mengikuti perkembangan tersebut. Cukup sekian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Karena di sini kami perempuan semua, jadi kami tidak meminta maaf apabila ada kesalahan. Karena perempuan selalu benar. Thank